Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur pada hari ini kita boleh kembali lagi beribadah bersama-sama. Dan kita berterima kasih kepada Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita boleh memuji, menyembah, dan mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, belajar untuk melakukan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Kami berterima kasih atas karunia dan anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua, sehingga kami boleh beribadah, memuji, menyembah, dan mengagungkan Tuhan. Sebentar kami akan dibentuk dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar tidak lalu begitu saja, tapi boleh mengambil bagian yang terbaik dalam hati kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih buat setiap anugerah dan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua, berkati jalannya pemberitaan firman-Mu dari awal sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan kita pada saat hari ini akan bersama-sama kita ambil di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Roma 12 ayat yang ke-12, jika Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini berdiri dalam sebuah perikop, yaitu nasihat untuk hidup di dalam kasih. Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat yang ada di Roma, ketika mereka menghadapi tekanan hidup, mereka menghadapi sebuah kesesakan, mereka menghadapi sebuah tantangan-tantangan sebagai orang Kristen. Rasul Paulus menasihatkan secara khusus dalam ayat yang ke-12 supaya jemaat Tuhan yang ada di Roma tetap bersukacita di dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun di dalam doa. Namun pada hari ini kita hanya akan belajar tentang satu topik, yaitu sabar di dalam kesesakan. Sehingga judul firman Tuhan hari ini yaitu sabar itu memberikan kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat berita yang berkembang saat ini, orang yang terpapar dan terdampak COVID-19 di negara kita semakin banyak. Beberapa orang dengan berbagai alasan mengabaikan protokol COVID-19, ya, sehingga mata rantai COVID tidak dapat diputus dengan cepat sesuai dengan harapan yang ada. Hal ini dikarenakan karena masih sulit kita semua untuk bersabar dalam menjalankan protokol yang sudah ditentukan. Ya, dalam berbagai hal, kesabaran sangat penting untuk mencapai sebuah kemenangan. Sabar adalah sebuah keharusan bagi semua orang percaya. Dan menjadi sabar itu pilihan yang hanya didapat di dalam Tuhan yang memberikan kemenangan. Di dalam Amsal pasal 16 ayat 32, firman Tuhan berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat bahwa sabar adalah salah satu kunci yang sangat penting untuk menang, menghadapi berbagai tantangan atau menjadi pahlawan. Sekaligus memberikan berkat di dalam berbagai hal, seperti orang yang telah merebut kota atau menaklukkan suatu kota dan menjadikan semua isi kota di bawah kekuasaannya. Dan hal ini dapat terjadi juga pada masa pandemik seperti sekarang ini kepada kita. Sebagai orang Kristen, saudara dan saya dapat memulainya untuk menjadi seorang pahlawan dan menjadi seorang yang dapat merebut kota untuk kemuliaan Tuhan melalui sikap dan sifat sabar yang kita miliki. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 22, Rasul Paulus berkata bahwa kesabaran itu sebagai salah satu dari buah roh yang harus dimiliki oleh orang Kristen. Artinya adalah, jika sabar tidak ada dalam diri orang yang mengaku dirinya Kristen, maka sebenarnya orang tersebut belum benar-benar menjadi Kristen. Sabar bukan berarti tidak pernah marah, tetapi sabar itu tidak cepat marah. Karena orang sabar tahu bagaimana dia marah, dengan alasan dan tujuan yang benar,
sesuai dengan pengertiannya tentang firman Tuhan. Kalau kita melihat Amsal pasal 14 ayat 29 berkata, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus pernah marah. Bahkan beliau pernah membalikkan meja pedagang tatkala bait Allah dijadikan sebagai sarang penyamun atau menjadikan bait Allah sebagai tempat berjual beli. Di dalam Mazmur 145 ayat yang ke-8 tertulis bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Dalam hal ini, sabar juga berarti meneladani pribadi Tuhan. Selain daripada sabar tadi adalah karunia Roh Kudus, tetapi sabar juga salah satu bentuk keteladanan Tuhan, di mana saudara dan saya meneladani pribadi Tuhan, yang harus ditampilkan dalam sikap yang mengasihi dan menyayangi. Dalam prakteknya, orang sabar harus mengedepankan kasih sayang dalam menyelesaikan banyak persoalan, termasuk dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Tidak hanya sabar menjalankan protokol kesehatan, tetapi juga harus sabar dalam mengelola emosi, mengelola keuangan bahkan, dan keinginan-keinginan kita. Karena itu Amsal di dalam Amsal 15 ayat yang ke-18 berkata bahwa si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang sabar memadamkan perbantahan. Dalam kondisi-kondisi seperti ini, ya, atau kondisi seperti sekarang ini, banyak berita hoaks yang sengaja dibuat untuk terjadinya perbantahan. Orang Kristen yang dikuasai Roh Allah harus mampu untuk menguasai dirinya, memadamkan perbantahan, dan tidak ikut membangkitkan pertengkaran. Amsal 25 ayat yang ke-15, firman Tuhan juga berkata, dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan, dan lidah lembut mematahkan tulang. Artinya di sini, emosi tidak akan dapat membuat penguasa menjadi yakin kepada diri kita untuk dapat menerima usulan dan kebijakan atau kebijaksanaan yang kita berikan tatkala mereka sedang mengalami kesulitan untuk menyelesaikan persoalan. Tetapi jika kita memiliki kesabaran, maka penguasa akan mudah untuk diyakinkan, menerima usulan kita atau masukan kita yang baik untuk ikut terlibat dalam penanganan atau penanggulangan wabah seperti sekarang ini. Penulis Amsal juga mengatakan dalam Amsal 19 ayat 11, bila akal budi membuat seorang panjang sabar. Jadi, selain sabar adalah karunia Tuhan, kesabaran harus terdisiplin atau terproses dalam diri kita, yaitu dalam hal menaklukkan akal budi kita, dan bukan akal semata. Akal budi ini berbicara tentang kebijaksanaan yang terdisiplin dalam pola kebenaran Taurat Tuhan. Dalam hal ini yaitu firman Tuhan, Alkitab kita. Sehingga untuk dapat panjang sabar, seorang Kristen harus menaklukkan hati dan pikirannya kepada kebenaran firman Tuhan dan bukan kepada yang lain. Untuk dibentuk sehingga memiliki akal budi yang berkenan kepada Allah. Bukan hanya akal kita yang terus menguasai kita, tapi akal budi kita. Akal budi melahirkan sebuah kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Sehingga hikmat Allah menguasai setiap kita semua. Terkait dengan nats pembimbing di dalam Roma pasal 12 ayat 12 yang berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Setidaknya ada beberapa poin penting untuk kita lakukan dalam menghadapi pandemi seperti sekarang ini sebagai orang percaya, agar saudara dan saya benar-benar mengalami kemenangan daripada Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat yang sudah kita baca tadi, yaitu dalam Roma 12 ayat 12 yang berkata,
bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Yang pertama kita melihat bahwa setiap situasi dan kondisi atau keadaan kita selalu memiliki jalan keluarnya sendiri-sendiri dari Tuhan. Kalau kita melihat tadi firman Tuhan katakan bersukacita dalam pengharapan. Artinya di sini yang pertama, ketika kita sedang berharap, Tuhan menyuruh kita supaya dalam pengharapan kita harus bersukacita. Alasannya karena setiap harapan kita sudah dijawab oleh Tuhan. Tujuan utama manusia adalah mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus telah menjadi jawaban dalam semua pergumulan utama manusia, yaitu keselamatan. Di dalam Tuhan Yesus kita memiliki pengharapan yang pasti akan keselamatan itu. Sehingga dengan pengharapan yang pasti, kita tidak lagi dikhawatirkan dengan keadaan sekitar kita. Tetapi kita semua dapat terus membangun suatu sukacita. Sehingga ketika firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, kita juga bisa melihat bersama-sama bahwa sukacita akan memberikan kepada saudara dan saya sebuah imunitas yang alami, yang terbangun dalam diri kita. Sehingga kita semua boleh terbebas dari sakit penyakit yang ada. Ya. Kemudian, kita melihat juga tentang sabar di dalam kesesakan. Artinya masa sesak jangan menjadikan kita terdesak. Tetapi masa sesak tadi harus membuat kita menjadi orang yang bersabar. Karena kenapa? Kesabaran tadi akan membawa kita untuk hidup di dalam kemenangan bersama Tuhan. Sabarlah dalam kesesakan. Kondisi sekarang ini adalah kondisi yang sesak. Secara ekonomi sesak. Karena kenapa? Kita semua harus dibatasi keluar. Kita harus dibatasi dalam bekerja, dalam bertemu, dan lain sebagainya. Karena masa-masa wabah ini belum berakhir, belum selesai. Bapak, Ibu, Saudara, kesabaran di dalam kesesakan akan membuat saudara dan saya hidup di dalam kemenangan. Tanpa kesabaran tidak mungkin kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Ketika firman Tuhan katakan sabarlah dalam kesesakan, berarti saudara harus menjadikan kesesakan untuk membuat kita semakin bersabar dengan tambahan karunia-karunia daripada Tuhan. Supaya kesabaran kita boleh mencapai suatu titik di mana kita beroleh kemenangan daripada Tuhan. Kemudian selanjutnya, bertekunlah dalam doa. Artinya saudaraku, jangan kita pernah berjemu-jemu, jangan kita jemu-jemu berdoa. Berdoalah senantiasa karena doamu itulah kerjamu. Karena doa sebagai nafas hidup orang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi di dalam hal ini, jangan menjadi khawatir dalam setiap keadaan kita. Karena Tuhan Yesus setia memberikan kepada saudara dan saya jalan keluar dalam setiap persoalan-persoalan yang saudara dan saya hadapi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kemenangan terhadap situasi dan kondisi atau keadaan sudah Tuhan jamin bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu, jangan berhenti berharap di dalam Tuhan. Karena pengharapan kita adalah sukacita yang memberikan kekuatan. Kedua, jangan pernah takut dengan kesesakan. Karena karunia kesabaran akan memberikan saudara dan saya kemenangan kepada kita semua di dalam takut akan Tuhan. Dan yang terakhir, ketika berdoa, bertekunlah. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Di dalam kondisi-kondisi kita seperti sekarang ini, jangan sekali-kali berhenti berdoa. Di dalam segala keadaan, dalam setiap saat, setiap waktu, sampaikan ucapan syukurmu kepada Tuhan melalui doa-doamu. Sampaikan kerinduanmu kepada Tuhan di dalam doa-doamu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus.
Sabarlah di dalam kesesakan kita. Sabarlah dalam menghadapi masa-masa seperti sekarang ini. Karena sabar akan memberikan kepada saudara dan saya kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.